Apakah hipnosis itu bisa dipelajari secara otodidak ya? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keren dan makin luar biasa. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu memberikan manfaat, dan kita mendapatkan berkah ya atas apa yang sudah kita lakukan. Teman-teman, terima kasih sudah like, sudah subscribe, dan sudah berbagi pada teman-teman kita di luar sana yang tentunya mereka membutuhkan informasi ini. Dan tidak sedikit dari mereka yang sudah mulai berinteraksi ya, karena apa yang mereka hadapi, dan mereka menemukan satu solusi ya dari channel YouTube Beta Terapi ini. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang diberikan ini, baik konsultasi yang kami berikan secara gratis ataupun video-video yang dilihat oleh teman-teman semuanya, bisa langsung berespon positif. Ini tentunya yang kita semuanya harapkan. Baik teman-teman, banyak sekali dari para pemirsa, teman-teman semuanya yang melihat di video YouTube Beta Terapi ini bertanya, apakah hipnosis itu bisa dipelajari secara otodidak ya? Dalam hal ini bisa jadi mereka hanya melihat video-video yang ada, ataupun mereka hanya membaca buku gitu. Nah, menurut teman-teman gimana? Kalau mendapat pertanyaan seperti ini, ya, apakah hipnosis atau hipnoterapi ini bisa dipelajari dengan sendirinya? Karena sekarang sudah sangat banyak ya lembaga-lembaga pelatihan yang membuka pelatihan hipnosis, hipnoterapi ini. Lalu untuk apa kalau sudah bisa dipelajari secara otodidak ya? Atau ada juga yang membuka layanan training gratis nih dari online ya, yang sekarang sudah semakin terbiasa di era pandemi ini, yang hampir semua sangat ya berkepentingan menggunakan online training. Dan ada yang berbagi dengan gratis loh untuk pelatihan-pelatihan hipnoterapi ini. Lalu apakah tadi ya, kembali ke pertanyaan yang pertama ya, apakah bisa hipnosis, hipnoterapi itu dipelajari hanya dengan menonton video YouTube gitu ya, terus membaca-baca buku gitu? Kalau saya jawab sejujurnya ya sangat bisa. Ini merupakan kabar gembira ya, sangat bisa. Mungkin juga ada teman-teman yang lain yang bertanya-tanya dalam hati ya, apakah iya gitu. Nah, ini tergantung ya, karena beberapa peserta pelatihan yang ikut dalam pelatihan kami juga sebagian sudah belajar ya dari YouTube, sudah belajar membaca-baca buku gitu ya. Dan akhirnya mereka ikut pelatihan kami, dan mereka bisa menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari ya, yang bisa jadi dalam video yang mereka lihat ataupun dalam buku-buku yang mereka baca tidak ketemu gitu. Nah, teman-teman semuanya, tentu dalam satu pembelajaran ya, dalam hal ini adalah hipnosis, hipnoterapi, ada beberapa kunci-kunci yang sangat penting yang bisa jadi dalam materi-materi di buku-buku ataupun di YouTube sudah disampaikan, tetapi ketika hal ini tidak ditekankan oleh seorang trainer ya, maka hal ini dijadikan sebagai hal yang biasa saja. Padahal ini adalah kunci penting dalam melakukan hipnosis, hipnoterapi. Sehingga bisa jadi ketika seorang belajar hipnosis, hipnoterapi itu bisa melakukannya. Atau ada juga yang tidak bisa ya, ada yang sama sekali gagal ya. Dan ini menjadikan rasa penasaran yang terus menjadikan teman-teman semuanya pengen belajar secara langsung kepada trainer-trainer yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Nah, tentunya ini menjadi rasa penasaran besar. Apa sih kunci ya dari
hipnosis hipnoterapi ini. Tadi saya sudah katakan ada beberapa kunci ya yang nanti saya akan sampaikan. Ya, bisa jadi dalam satu video ini atau juga bisa nanti nyambung dalam video-video berikutnya. Baik teman-teman, ketika teman-teman belajar ya sebuah skill, katakanlah teman-teman belajar skill tentang reparasi laptop misalnya, ya teman-teman bisa melihat, mencermati bagaimana mengetahui komponen-komponen yang rusak dan bagaimana melakukan perbaikannya. Nah, sekarang bedanya apa ketika kita memperbaiki menggunakan teknik hipnoterapi ini? Karena kalau kita bandingkan ya antara seorang teknisi laptop ya, teknisi komputer dengan teknisi pikiran ya, ini ada persamaannya. Ya, persamaannya apa? Sama-sama kita memperbaiki. Namun perbedaannya ini sangat signifikan teman-teman. Kalau teknisi komputer itu benda yang diganti atau benda yang rusak adalah komponen-komponen yang sudah standar ya, sudah terukur seperti itu. Sangat jauh berbeda dengan pikiran manusia. Yang kita perbaiki itu bisa jadi sangat sederhana, rumit atau bahkan sangat rumit. Nah, ini yang sangat berbeda ya antara komponen dari komputer tadi dibandingkan dengan persoalan-persoalan yang ada pada seseorang. Sehingga meskipun hipnosis hipnoterapi bisa ya dilakukan belajar dengan otodidak, dengan membaca ya ataupun dengan melihat video-video yang ada di YouTube ataupun di TV ataupun di yang lainnya. Namun secara detailnya ya, secara spesifiknya ya, tentunya belum bisa mengarah ke sana. Artinya apa teman-teman? Boleh ya kita belajar untuk mengawali rasa ingin tahu kita, untuk mencukupi kebutuhan kognitif kita, untuk memenuhi rasa penasaran kita dengan membaca-baca buku, literatur, bahkan jurnal-jurnal yang menguatkan kognitif kita sehingga kita mampu menguatkan keyakinan kita makin pede menggunakannya. Ya, tentunya kan apakah iya hipnoterapi itu efektif? Kalau teman-teman pengen tahu jawabannya, teman-teman bisa baca jurnal-jurnal nasional dan internasional. Sehingga kalau sekarang saya sudah tidak perlu mengatakan lagi bahwa ini adalah sangat efektif, gitu. Karena sudah banyak riset-riset yang menunjukkan hal itu. Terlepas dari kontroversi itu hal yang biasa, karena sekali lagi yang kita hadapi adalah manusia. Manusia dengan segala keunikannya mempunyai perbedaan-perbedaan. Ya, sangat jauh berbeda dengan laptop, mobil, atau benda-benda lainnya. Karena manusia itu punya ruh, ya. Manusia itu punya pengalaman, manusia itu punya daya tangkap yang berbeda. Nah, disinilah keunikannya. Bisa jadi sama-sama kasusnya, ya diberikan intervensinya bisa jauh berbeda. Karena apa? Karena adanya perbedaan pengalaman, adanya perbedaan mindset seseorang. Nah, ini yang sangat penting ya kita pahami. Meskipun di luar sana masih banyak teman-teman yang belajar dari buku, dari YouTube, atau bahkan belajar kelas-kelas kilat ya, dari kelas-kelas online ya, yang mengatakan pasti bisa ya dengan berbagai macam buktinya di video yang ditampilkannya. Itu nggak apa-apa untuk pemahaman awal, untuk meyakinkan bahwa ternyata bisa dan ini ilmiah dan alamiah.
Teman-teman semuanya, di sisi lain ketika teman-teman sudah memenuhi kebutuhan rasa ingin tahu, rasa penasaran itu, teman-teman lanjutkan untuk belajar bersama trainer-trainer yang tentunya sudah mempunyai standarisasi. Trainer yang mempunyai nasab keilmuan yang jelas. Kalau dalam bahasa spiritual ada nasabnya ya, ada guru-gurunya gitu. Sehingga pastikan teman-teman bisa belajar dari para trainer yang mempunyai jalur keilmuan yang nyambung ya dengan para pakar-pakar di luar sana. Dan pastinya trainer tersebut juga punya pengalaman praktis ya, punya pengalaman praktek, sehingga apa yang disampaikan itu tidak hanya berdasarkan apa yang dia dengarkan, namun juga berdasarkan apa yang sudah dia alami, dia buktikan, dan dia bisa mendapatkan hasilnya. Saya yakin teman-teman sudah sangat cerdas untuk memilihnya. Dan teman-teman sudah bisa melihat ya, seperti apa trainer yang berkualitas ya, mempunyai keilmuan yang betul ya, dan trainer yang tentunya mempunyai lisensi untuk mengajarkan training hipnosis, hipnoterapi, neurolinguistic programming, coaching, dan yang lainnya. Teman-teman, dari jawaban saya tadi apa? Bisa. Dan teman-teman, ada kunci-kunci ya yang bisa kita gunakan pada saat kita melakukan hipnosis, hipnoterapi ini pada seseorang. Kunci yang paling mendasar ya, yang paling selalu digunakan adalah keterhubungan. Kalau dalam bahasa NLP ada rapport building, ada konektivitas, ada koneksi. Ini kunci yang sangat penting. Bagaimana internet ini ya bisa kita gunakan? Bagaimana laptop ini bisa kita akses ke internet jika tidak ada koneksi? Bagaimana pikiran seseorang bisa kita bantu jika tidak ada koneksi dengan yang membantu? Saya kira apapun itu, konektivitas itu sangatlah penting sebagai hubungan awal ketika kita menjalin hubungan dengan pihak lain. Karena keterhubungan atau konektivitas ini adalah pintu masuknya kita untuk membantu seseorang. Lalu yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, seperti apa tepatnya konektivitas itu? Teman-teman pernah merasakan kenyamanan dengan orang lain, merasakan kedekatan dengan orang lain. Atau teman-teman pasti ya pernah merasakan adanya rasa cinta. Bagi teman-teman yang sudah dewasa pasti bisa merasakan adanya cinta. Itu adalah konektivitas. Ketika kita dengan klien kita, klien yang membutuhkan bantuan kita, ada konektivitas, ya, pasti kita bisa merasakannya. Ini sangat di luar nalar ya, di luar logika kita. Karena ini menggunakan area-area bawah sadar, bukan area logika lagi. Sehingga ketika teman-teman masih berada pada area-area logika, maka yang terjadi hanyalah hubungan interaksi yang biasa, ya, konektivitas yang dangkal gitu. Padahal dalam hipnosis, hipnoterapi ini sangat membutuhkan konektivitas yang dalam. Kenapa seperti itu? Ini pasti jadi pertanyaan, kenapa harus dalam? Teman-teman, kalau kita mau bermain ke rumahnya teman kita, kalau sudah kenal, kira-kira boleh enggak kita masuk ke dalam rumahnya? Atau teman kita, tapi belum kita kenal terlalu dekat, sama-sama sudah jadi teman nih,
saya belum kenal terlalu dekat, boleh nggak kita masuk ke kamarnya gitu? Tentu akan ada perbedaan. Apalagi pikiran bawah sadar, pikiran ini sesuatu yang sangat privasi banget. Kira-kira boleh nggak orang yang belum kenal dalam, belum percaya, terus dia masuk seenaknya ke pikiran, mengetahui, apalagi mengubah, ya, apalagi menggeser, kira-kira apa yang akan terjadi? Teman-teman, ini yang perlu kita renungi. Sehingga pada saat teman-teman belajar hipnosis hipnoterapi ini bertemu dengan guru-guru yang luar biasa, tentu teman-teman bisa mendapatkan hal-hal yang bisa jadi ini hal yang apa ya, hal yang sangat simpel sekali, tetapi ini sangat penting. Baik teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Beta Terapi ya. Insya Allah di bahasan berikutnya kita akan teruskan bagaimana kita melakukan rapport building, bagaimana kita mendekati klien-klien ini biar kita bisa makin dekat, kita bisa membantu memfasilitasi klien-klien yang minta bantuan ke kita. Baik, makin penasaran, makin asyik ya. Dan tentunya teman-teman semuanya, kita berharap bisa berjalan terus, bisa belajar bersama-sama. Yang kita harapkan adalah keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Berjumpa lagi dengan saya, Beta Sugiarso, di channel YouTube Beta Terapi. Pastikan teman-teman selalu sehat, selalu memberikan manfaat apapun yang saat ini dimiliki, sehingga ini semuanya menjadi berkah untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.